Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinatul Fuad dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh penggunaan alat peraga materi pecahan untuk sekolah dasar, yaitu menggunakan blok pecahan. Yang pertama yaitu bilangan pecahan. Di sini saya memiliki gambar agar teman-teman semua memudah mengingat bilangan pecahan. Yang pertama adalah lingkaran yang berwarna hijau tua di sini sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian gambar yang kedua adalah satu bagian yang dipotong menjadi dua atau disebut 1/2. Kemudian gambar yang ketiga adalah satu gambar yang dipotong menjadi 3 bagian atau disebut 1/3. Kemudian gambar keempat di sini satu lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian atau disebut 1/4. Kemudian gambar yang kelima adalah satu lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian atau disebut 1/5. Kemudian gambar yang berwarna orange di sini satu lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian atau disebut 1/6. Selanjutnya, di sini lingkaran yang berwarna biru yaitu satu lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian atau 8 potongan yang disebut 1/8. Kemudian, gambar yang berwarna ungu di sini lingkaran yang dibagi menjadi 10 bagian atau disebut 1/10. Kemudian, memperagakan konsep pecahan. Gambar pertama di sini, lingkaran utuh digunakan untuk memperagakan bilangan 1. Untuk gambar yang kedua, lingkaran yang dipotong menjadi 2 bagian sama digunakan untuk memperagakan konsep 1/2. Masing-masing melambangkan 1/2 dan dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, 1 di sini disebut sebagai pembilang, merupakan satu bagian potongan yang diperhatikan atau diambil. Kemudian 2 di sini disebut penyebut, merupakan banyaknya potongan yang sama dari yang utuh. Untuk gambar yang ketiga, lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian sama digunakan untuk memperagakan konsep pecahan 1/4. Bila mengambil 2 potong maka disebut 2/4 dan bila mengambil 3 potong maka disebut 3/4. Yang B, memperagakan perbandingan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Membandingkan pecahan 1/4 dan 2/4 dengan cara membandingkan luasnya. Untuk gambar yang pertama di sini adalah 1/4. Kemudian gambar yang kedua adalah 2/4. Di sini 2/4 lebih luas dari 1/4 atau 1/4 lebih kecil dari 2/4. Untuk kesimpulannya, bila penyebutnya sama, maka diperhatikan nilai dari pembilangnya. Pembilang yang bernilai besar, tanda pecahannya akan bernilai besar. Yang kedua, membandingkan pecahan yang pembilangnya sama. Membandingkan pecahan 2/3 dan 2/5 dengan cara membandingkan luasnya. Di sini 2/3 dan 2/5. Karena potongan 2/3 di sini lebih luas dari 2/5, maka 2/3 di sini lebih luas dari 2/5 atau 2/5 lebih kecil dari 2/3. Kesimpulannya, bila pembilang sama, maka diperhatikan nilai dari penyebutnya. Penyebut yang bernilai besar, pecahannya justru bernilai kecil. Yang C, memperagakan pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diperagakan dengan membandingkan luasnya. Di sini terdapat gambar 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12.
Sebenarnya gambar di sini itu luasnya sama, cuman potongan pecahannya saja yang berbeda. Jadi nilai 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 adalah luasnya sama. Kesimpulannya, bila potongan-potongan dari masing-masing pecahan yang dibandingkan mempunyai luas yang sama, atau apabila kedua potongan pecahan tersebut dihimpitkan tepat saling menutupi, maka dua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai, dan pecahan akan senilai bila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Yang D. Memperagakan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya, 1/4 ditambah 1/4. Langsung saja di sini, jika penyebutnya sama, kita langsung jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2/4. Untuk kesimpulannya, penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk yang kedua, penjumlahan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Contohnya, 1/4 ditambah 1/2. 1/4 di sini ditambahkan dengan 1/2. Kita samakan terlebih dahulu. 2 dikalikan 2 sehingga menghasilkan penyebut yang sama, yaitu 4. Jadi di sini 1/4 ditambah dengan 2/4 sama dengan 3/4. Untuk kesimpulannya, penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama dan salah satu penyebutnya merupakan kelipatan penyebut yang lain dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Yang E. Memperagakan pengurangan pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya, 3/4 dikurangi 1/4. Di sini, 3/4 diambil 1/4, maka menghasilkan 2/4. Untuk kesimpulannya, pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya sama dengan kedua pecahan tersebut. Yang B. Pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Contohnya, 3/4 dikurangi 1/2. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu kita kali kelipatan, misalnya 2 dikalikan 2, maka menghasilkan 4. Jadi, penyebutnya 4. Di sini 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan penyebutnya tetap 4. Kesimpulannya, pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga menjadi dua pecahan yang berpenyebut sama. Kemudian baru mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya sama dengan kedua pecahan tersebut. Sekian video yang dapat saya buat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.